Kali ini kita mereview media penyemaian. Medianya nggak terlalu susah dicari dan nggak terlalu rumit. Media yang kita gunakan cukup dua, yaitu tanah yang gembur. Usahakan tanah ini tanah yang belum terkontaminasi oleh bahan-bahan kimia seperti pupuk atau herbisida atau pestisida atau ya racun-racun kimia lah. Seperti ini tanahnya. Usahakan yang gembur ya. Yang kedua, kohe sapi atau kotoran sapi yang tidak berbau lagi, yang telah terurai mungkin, atau yang telah ya aman lah, tidak mengandung, tidak panas dan aman digunakan untuk penyemaian bibit. Mau penyemaian bibit terong, cabai dan sejenisnya. Lalu kita lakukan pencampuran. Oke, ini kita masukkan pupuk kotoran sapi yang telah lalu kita baru kita aduk-aduk hingga rata, hingga semua sampah yang ada di dalamnya seperti akar-akar daun, akar pohon lakukan hal ini hingga merata. Usahakan sehalus mungkin. Kalau perlu kita ayak supaya tanahnya gembur dan berakaran pada pembibitan gampang terlaksana dan bibitnya cepat tumbuh dan subur. Setelah campuran yang kita buat tadi tercampur dengan rata dan sempurna, maka kita lakukan pengisian di kotak ini. Simak videonya sampai habis biar Anda tidak gagal paham. Setelah itu kita susun salah satu polybag yang kita bikin. Tujuannya agar satu lubang kita dapat memastikan kehidupan yang kita semai, apakah dia hidup atau tidak, dan menghitung jumlah yang kita tanam. Tujuan hal ini, dan yang kedua, waktu kita melakukan pemindahan gampang dan tidak mengalami stres pada bibit yang kita semai. Mungkin agak ribet, tapi bagus untuk proses penyemaian. Jangan lupa subscribe videonya karena banyak beberapa hal tentang ilmu-ilmu pertanian, perikanan, peternakan yang saya upload di sini. Nah. Oke guys, setelah media tanamnya telah selesai, baru kita isi tanah guys. Pengisian tanah ya. Sebelum diisi tanah, kita siram dulu. Kita siram selayang.
Dan kita siram, kita kasih tanahnya. Tanah kita siram loh. Bagian deh Pak. Agar sebelum kita masukkan bibit, lakukan ini supaya merata. Hanya terisi dengan rata, kita siram lagi dengan air dengan seperti embunan seperti ini agar jelas mana garis dan batasnya. Setelah itu, setelah rata, baru penyemaian bibit. Jangan terlalu banyak airnya. Yang bagian belum rata kita isi lagi. Oke guys, semuanya. Oke, sekarang kita lakukan pengisian bibit. Oke guys, setelah itu kita lakukan pembuatan lubang. Kamera tolong didekatin agar dia bisa melihat. Kita bikin lubangnya satu-satu dalam satu tadi kot bulat yang bulatan ini. Ini terlalu banyak air jadi gak susah lengket. Kalau dapat jangan airnya terlalu banyak. Setelah itu bibitnya kita masukin ke dalam lubang yang telah kita bikin satu-satu ya. Hati-hati karena di sini kita butuh ketelitian, karena yang terisi bisa terisi lagi karena tidak teliti, dan akhirnya dalam satu buah lubang terdapat dua buah yang tumbuh. Oke guys, tempat pembibitan itu harus tertutup seperti ini ya guys. Setelah kita binih samai, kita taruh di sini dan kita tutup seperti ini dengan paranet. Nah, kita lihat ini sudah 3 hari siap semai. 3 hari siap semai sudah mulai ada yang ibaratnya menoge istilahnya ya. Ini sudah mulai ada yang menoge, mungkin 3 hari setiap semai. Oke guys, 5 hari setelah tanam, kalau panasnya tidak terlalu panas, mataharinya cuacanya, kalau bisa dibuka tirainya ya. Ini 3 hari setelah tanam kita intip. Baru pecah. Kita tutup lagi. Itu yang 3 hari, jadi ditutup. Kalau sudah mulai keluar batangnya baru kita buka. Oke guys,
5 hari setelah tanam. Kalau panasnya tidak terlalu panas, mataharinya, cuacanya, kalau bisa dibuka tirainya ya. Ini 3 hari setelah tanam kita intip. Baru pecah. Kita tutup lagi. Itu yang 3 hari, jadi ditutup. Kalau sudah mulai keluar batangnya baru kita buka. Oke guys, ini 12 hari setelah tanam ya. Tumbuhannya mulai kelihatan merata. Jadi setelah sekitar 10 hari itu peradetnya kita buka. Jadi nggak tertutup lagi, tapi di atasnya tetap kita kasih satu, di atas plastiknya satu, biar panas. Berhubung cuaca sangat ekstrim panasnya ya, jadi kita kasih peradetnya satu. Oke guys, setelah kita melakukan perawatan kurang lebih 1 bulan, dan hasil dari pembibitan kita seperti ini. Pertumbuhan yang merata. Kita itu bawahnya guys. Jadi tingkat kehidupannya itu sampai 98% ya. Ini ada yang daunnya sudah mulai besar, dan ini masih baru, hijaunya kurang. Nah, ini salah satu masalah dalam pembibitan ini adalah hama, yaitu ulat-ulat yang memakan daun-daunnya, daun seperti ini. Ini telah kita lakukan penyemprotan insektisida 1 kali rekor. Untuk insektisidanya kita gunakan yang berbahan aktif, yang murah-murah saja. Nih, untuk ini saya rekomendasikan rekor Sipermetrin 50 gram per liter. Itu sudah cukup. Ini salah satu penyebab karena kurangnya sinar matahari pagi. Jadi
mempengaruhi pertumbuhan. Padahal ini sama ditanam, sama-sama kita lakukan perlakuan, tapi tidak sama terhadap sinar matahari atau terhadap perlakuan sinar matahari langsung. Mungkin karena panas pagi tidak terlalu full sampai di sini, ini akibatnya. Jadi usahakan tempat pembibitan itu tersinari oleh panas matahari pagi. Oke guys, selamat mencoba. Jangan lupa subscribe dan like channel YouTube ini dan bagikan kepada petani-petani yang ingin mengurangi modal pembibitannya, karena keuntungan dari pembuatan bibit sendiri ini sampai 80%. Di sini saya hanya menghabiskan modal bibit ini 5.000, bibit sekitar 5 bungkus. Harga untuk terong ini yaitu kisaran 50 ribuan. Nah, 250.000 dan pengerjaan 250.000, jadi 500.000. Seandainya kalau kita beli itu 1.250.000. Nah, kalau kita kerjakan sendiri bisa modal kita anggaran 400 ribuan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat.